Nah, di tahun 2024 ini, YouTube mengeluarkan fitur-fitur baru. Nah, penting bagi kita, para konten kreator, untuk memahami atau mengetahui fitur-fitur baru ini ya supaya kita bisa memanfaatkan saja. Nah, mau tahu info lengkapnya apa saja yang baru dari YouTube di tahun 2024? Mari kita bahas. Nah, di tahun 2024 ini, YouTube mulai menambahkan pernak-pernik agar penggunanya, baik dari segi penonton maupun dari segi kreator, itu lebih nyaman untuk menggunakan YouTube. Nah, ada beberapa hal fitur baru ini yang lumayan bagus juga untuk kita para konten kreator untuk bisa mengembangkan atau membuat channel kita jauh lebih tumbuh. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk hal pertama yang baru di tahun 2024 adalah animasi pada tombol subscribe. Nah, ini menjadi hal yang seru nih, di mana jika tombol subscribe sebelumnya itu hanya berbentuk statis ataupun tidak ada animasi, di tahun 2024 ini YouTube mengeluarkan fitur baru yaitu memberikan animasi pada tombol subscribe. Nah, dengan dihadirkannya animasi pada tombol subscribe ini memungkinkan untuk penonton itu lebih notice dengan tombol subscribe ini ya. Jadi syukur-syukur kalau penonton itu notice atau mengetahui tombol subscribe ini, syukur-syukur mereka bisa memencet tombol subscribe itu. Untuk animasi pada tombol subscribe ini juga akan mempermudah bagi konten-konten atau para YouTuber yang agak susah gitu ya untuk mencari atau mengajak orang untuk subscribe pada channelnya. Seperti konten tanpa wajah, seperti konten data analis, dan lain sebagainya. Nah, pada kesimpulannya atau pada intinya, untuk penambahan animasi pada tombol subscribe ini akan mempermudah kita para konten kreator untuk mendapatkan subscriber baru ya, karena penonton akan lebih notice dengan tombol subscribe itu sendiri. Oke, lanjut, hal yang kedua, hal yang baru di tahun 2024 adalah YouTube akan merotasi komen-komen teratas pada video-video kita. Kalau dulu kan untuk komen-komen yang nongkrong-nongkrong di atas itu adalah komen-komen yang banyak mendapatkan interaksi ya, mulai dari like, replay, dan lain sebagainya. Dengan diajaknya komentar teratas ini akan membuat komentar itu atau komentar pada video kita itu jauh lebih hidup karena penonton akan tidak itu aja ya untuk melihat komen-komentarnya. Karena di kolom komentar ini bukan hanya segi kreator yang melihat komentar-komentar tersebut, tetapi penonton-penonton yang lain juga terkadang melihat isi dari komentar itu untuk membantu menemukan informasi yang mereka cari. Dengan diacaknya komentar teratas ini akan membuat penonton itu lebih banyak melihat komentar-komentar yang lain. Jadi tidak itu-itu saja yang dilihat di kolom komentar. Nah, dari hal tersebut itu akan lebih meningkatkan interaksi dari video kita. Nah, dengan adanya fitur baru ini, kita sebagai kreator juga ada beberapa PR nih untuk bisa memanfaatkan fitur baru ini. Nah, PR-nya seperti apa? Yaitu kita harus bisa lebih meningkatkan supaya orang itu mau berkomentar pada video kita. Nah, caranya untuk supaya video kita itu banyak komentarnya bagaimana? Apakah harus membeli komentar? Ataukah harus tukar-menukar komentar sesama konten kreator? Nah, sebisa mungkin dua hal itu jangan kalian lakukan ya. Mending daripada kalian melakukan dua hal itu, kalian bisa coba hal berikut ini. Kalian harus memahami bahwa penonton ataupun orang mau berkomentar itu kalau memang ide dari konten atau ide dari video itu menarik ya dari awal sampai akhir. Nah, itu memungkinkan untuk penonton itu mau berkomentar pada video kalian. Jadi PR-nya adalah kalian bisa membuat video itu idenya semenarik mungkin, jangan membuat video-video itu yang boring seperti itu ya. Sehingga akan meningkatkan jumlah komentar pada video kalian. Nah, hal yang kedua untuk penonton itu mau berkomentar adalah jika emosi mereka terpancing. Senang, tidak senang, setuju, tidak setuju, marah, dan lain sebagainya. Nah, dari hal ini kalian juga harus paham untuk membuat ide konten itu jangan flat-flat atau lempeng-lempeng saja ya. Jadi kalian bisa memainkan emosi-emosi penonton sehingga penonton itu mau berkomentar pada video kalian. Oke, lanjut ke nomor 3, hal yang baru yang akan dikeluarkan oleh YouTube di tahun 2024. Fitur ini ditujukan untuk lebih ke kenyamanan penonton ataupun pengguna ya. Yaitu penonton maupun pengguna itu akan jauh lebih mudah untuk mencari adegan tertentu pada video yang mereka lihat. Mulai dari ngezoom, lalu mempercepat video, dan lain sebagainya. Nah, dari fitur baru ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu penonton melakukan skip-skip video ataupun mempercepat video, itu berarti kan penonton sedang mencari informasi yang sekiranya benar-benar mereka cari. Atau to the point dari satu video itu, klimaksnya ataupun intinya itu di mana sih? Nah, penonton akan jauh lebih mudah untuk men-skip-skip video untuk mencari informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Nah, jika kita tahu bahwa penonton itu bisa men-skip-skip video dengan mudah, berarti ada hal yang bisa kita pelajari, yaitu kita dalam membuat video jangan terlalu banyak bertele-tele. Kita sampaikan saja informasi pokok-pokoknya apa yang ingin kita sampaikan.
Nah, itu akan lebih, jauh mempermudah supaya penonton itu tidak men-skip video kita ya. Nah, itu tadi ya fitur-fitur baru ataupun update ringan dari, YouTube di tahun 2024. Ya meskipun update-update ringan, tetapi kalau kita bisa memaksimalkan itu akan jauh lebih baik untuk membangun channel kita bisa lebih berkembang ataupun tumbuh. Nah, untuk fitur-fitur baru ini merupakan, masukan, kritikan, ataupun saran dari semua pengguna maupun dari kreator ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.